Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan stasiun yang ke-50 bab syauq, pakai qaf, rindu. Pertama, kenal, ma'rifah. Setelah kenal, cinta, mahabbah. Setelah cinta, rindu, syauq. Berdasarkan firman Allah surah Al-Ankabut ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa'a Allah. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, masanya akan tiba. Rindu ingin berjumpa dengan Allah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, kami riwayatkan dari guru kami Ali bin Ahmad Ibni Abdan Al-Ahwazi dari Ahmad Ibn Ubaid Al-Basri dari Ibnu Abi Qumash dari Ismail bin Zararah dari Hamad Ibn Yazid dari Atta bin Sa'ib dari bapaknya Amr bin Yasir salat bersama kami, kata bapak Atta. Fa'aujaza, salatnya pendek, singkat, pendek ayatnya. Faqultu khafafta ya Abal Yaqzan, kau ringkas, kau pendekkan salat ini wahai Ammar bin Yasir. Wa ma alayya min dzalik, tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Walakin walaqad da'autullaha bida'awatin sami'tuha min Rasulullah SAW. Aku hanya memakai doa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Falamma qama tabi'ahu rajulun minal qaumi, ketika dia berdiri, ada seseorang mengikutinya, bertanya tentang doa itu. Apa doanya? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani ma 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu, pengetahuanmu terhadap segala yang gaib, dengan kekuasaanmu terhadap makhluk, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik bagiku, matikan aku kalau kematian itu lebih baik bagiku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta, mohon kepadamu supaya aku takut dalam perkara yang gaib, yang tak nampak maupun yang nampak. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Aku mohon kepadamu supaya aku diberikan kalimat yang hak, baik dalam suka maupun tak suka. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqri. Berikan aku sifat pertengahan, tidak mubazir, tidak melampau ke atas, tidak melampau ke bawah, baik saat kecukupan maupun kekurangan. Wa as'aluka na'iman la yanfadu. Aku mohon kepada Engkau kenikmatan yang tak berakhir. Wa qurrata 'ainin la tanqati'. Aku minta kepada Engkau sesuatu yang sejuk dipandang mata, yang tak pernah putus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada'. Aku mohon kepada Engkau supaya aku diberikan ridha ketika menerima qada takdirmu. Wa bardal 'aishi ba'dal maut. Aku mohon supaya Engkau berikan ketenangan hidup setelah aku mati. Was'alukan nazara ila wajhikal karim. Berikan aku pandangan supaya aku dapat memandang wajahmu yang mulia. Wa syauqan ila liqa'ika. Ini dia. Wa syauqan ila liqa'ika. Berikan aku rasa rindu, ingin bertemu denganmu. Fi ghairi dharra wala madarrah wala fitnatin mudillah. Tanpa ada mudarat, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatinil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Jadikan kami orang yang memberikan hidayah, membawa jalan kepada hidayah, dan membuat orang lain mendapat hidayah. Imam Al-Qushairi berkata, rindu artinya ihtiyajul qulub, hati yang bergejolak, bergelora, ila liqa'il mahbub, ingin ketemu dengan yang dicinta. Kenapa tak bergejolak? Berarti tak cinta. Kenapa tak cinta? Karena tak kenal. Kenal, ma'rifah. Setelah kenal, cinta, mahabbah. Setelah cinta, rindu, ingin berjumpa, syauq. Wa ala qadril mahabbati yakunu syauq. Sebesar apa cintamu, sebesar itulah rindumu. Kalau kau tak rindu, berarti tak cinta. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Al-Daqaq membedakan antara rindu, antara syauq dan istiaq. Ada rasa bergejolak dalam hati. Setelah ketemu, hilang. Namanya syauq.
Ada rasa bergejolak dalam hati, setelah ketemu enggak hilang, malah makin bertambah. Namanya isytiaq. Rasa itu kan tak bisa diceritakan. Maka mereka pilih kata. Ada tuh, entah tuan guru, entah ulama, entah siapa orang pujaan kita. Kita ingin ketemu. Setelah ketemu dengan dia, hilang rasa itu. Itu namanya syauq. Setelah ketemu, makin tak ingin berpisah. Isytiaq namanya. Bersairlah mereka tentang makna itu. Ma yarji'ut tarfu anhu inda ru'yatihi. Mata tak mau berkedip dan berpaling ketika memandangnya. Hatta ya'uda ilahi tarfu mustaqan. Sampai mata itu kembali memandangnya karena rindu. Isytiaq namanya. Udah jumpa pun tak hilang-hilang juga. Isytiaq namanya. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Imam Nusrabadi. Apa kata Imam Nusrabadi? Lil khalqi kulluhum maqamus syauq. Semua makhluk ini ada stasiun syauq. Walaysa lahum maqamul isytiaq. Tapi mereka tak punya isytiaq. Semua orang ada syauq, tapi tak semua punya isytiaq. Kita ini semua ada rasa rindu. Rindu orang tua, rindu anak, rindu kampung halaman, rindu mudik, rindu buka puasa, rindu ketupat, rindu opor ayam. Asal udah dapat, hilang. Nah, tapi yang udah dapat tak hilang-hilang, itu tak semua orang ada. Kata Imam Nusrawati. Wa man dakhala fi halil isytiaq. Siapa yang sudah sampai pada maqam isytiaq, hama fihi hatta la yura lahu atharun wala qarar. Siapa yang sampai pada maqam isytiaq, sudah jumpa pun tak hilang rindunya, maka tak terlihat padanya bekas dan tak terlihat tanda tenang. Dia tak pernah tenang. Orang yang syauq kalau sudah berjumpa tenang. Orang isytiaq sudah jumpa pun tak tenang. Karena makin bergelora rindunya. Ada riwayat menyebut, datanglah Imam Ahmad bin Hamid Al-Aswad kepada Imam Abdullah bin Munazil. Ra'aitu fil manami annaka tamutu ila sanah. Aku lihat dalam mimpiku kau mati. Falau ista'dadta lil khuruj, apakah kau sudah siap-siap? Wa qala lahu Abdullah bin Munazil, laqad ajjaltana ila amadin ba'idin a'ishu ana ila sanah. Kau sudah menetapkan waktu yang terlalu panjang, wahai kawanku. Apakah mungkin aku hidup sampai tahun depan? Laqad kana li unsun bi hadzal bait alladhi sami'tahu min hadzal tsaqafi yughni Aba Ali. Yang menenangkanku adalah bait syair yang pernah ku dengar dari Imam As-Tsaqafi. Dia pun mendendangkan syair itu. Ya man syaka syauqahu min tuli furqatihi isbir la'allaka talqa man tuhibbu ghadan. Ya man syaka syauqahu min tuli furqatihi. Oh engkau yang mengadukan kerinduanmu karena lama berpisah. Isbir, sabarlah. La'allaka talqa man tuhib. Boleh jadi, sabarlah, tak lama lagi kau akan berjumpa dengan siapa yang kau cinta. Esok, tak sampai tahun depan, esok. Begitulah wali-wali itu ingin cepat mati karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Usman berkata, alamatus syauq, tanda rindu, hubbul maut ma'arrah. Ingin mati dengan tenang. Imam Yahya bin Mu'az berkata, alamatus syauq, aku rasanya mau mati aja Pak Ustaz. Ah, berarti kau udah sampai pada maqam syauq. Enggak, belum cair lagi gaji 13 bulan. Aku rasanya tak ada lagi harapan keluar dunia ini Pak Ustaz. Aku mau mati aja. Hah? Berarti kau udah sampai maqam syauq. Enggak, betul. Terus THR tak cair Pak Ustaz. Mereka bukan karena sebab itu, tapi karena syauq, karena rindu pada Allah. Imam Yahya bin Mu'az berkata, alamatu syauq, apa tanda syauq? Fatamul jawarihi anis syahawat. Fatam putus. Fatam artinya anak kecil yang putus menyusu. Putusnya anggota tubuh dari syahwat. Syahwat mata putus, syahwat telinga putus, syahwat putus. Putusnya hawa nafsu dari anggota tubuh, seperti putusnya anak kecil habis menyusu. Anak kecil susah untuk memutuskan berhenti menyusu pada ibunya, sampai dikasih akar-akar yang pahit-pahit biar supaya anak itu jerah berhenti. Begitulah mujahadah melawan hawa nafsu. Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, Nabi Daud alaihissalam suatu hari keluar
ke gurun Sahara sendirian. Lalu Allah kirimkan wahyu ke Nabi Daud. Mali araka ya Daud wahdaniyan. Kenapa kau sendirian Daud? Ya ilahi, ya Allah, ista'sara syauqu ila liqa'ika. Asta'siru syauqa ila liqa'ika. Ila liqa'ika. Aku sekarang bukan main rindu ingin berjumpa dengan engkau ala qalbi dalam hatiku. Fahala baini wa baina suhbatil khalqi. Aku rindu pada engkau. Kalau aku berada di tengah orang ramai, mereka itu menghalangi rinduku. Tapi kalau aku sendirian di gurun pasir ini, puas aku rasanya, tak ada lagi penghalang. Wa Allah Ta'ala ilaihi. Allah kirimkan wahyu kepada Nabi Daud. Irji' ilaihim. Kembalilah kau bergaul dengan mereka. Jangan kau di gurun pasir ini sendirian. Fa innaka in ataitani bi 'abdin abiqin, kalau kau datang kepadaku membawa hambaku yang sesat menjadi dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah menjadi lebih baik, usbituka fil lauhil mahfuz jahabadhan, maka ku tetapkan engkau di lauhil mahfuz, di buku catatan, sebagai orang yang agung dan mulia. Apa maksudnya? Kalau engkau datang menghadap aku sendirian, biasa saja. Bergaullah engkau dengan orang banyak. Setelah kau bergaul dengan orang banyak, kau datang menghadap aku ramai-ramai. Bawa orang yang sesat jadi dapat hidayah. Itulah makanya nabi-nabi itu tak ada yang di dalam gua sampai mati, tak ada. Dalam prosesnya ya, itu yang selalu saya sebutkan. Jangan berhenti pada proses. Nabi Muhammad SAW memang pada prosesnya ada uzlah. Umur 38 uzlah, umur 39 uzlah, umur 40 uzlah. Setelah dapat turun. Imam Al-Ghazali pun juga ada uzlah 11 tahun. Setelah dapat turun, beraktif bergaul dengan masyarakat, keluar Ihya Ulumuddin. Jadi jangan sampai berhenti pada uzlah. Habislah dunia ini. Kalau semua nanti umat Islam mengkaji risalah Qusyairiyah ini, lalu semuanya zuhud, lalu semuanya uzlah, ini proses pelatihan. Setelah sempurna, bertarung lagi, turun gunung. Ada riwayat menyebut, kanat ajuzun qadima ba'du aqaribiha minas safar. Datanglah seorang kerabat dari perjalanan panjang musafir. Fa'azhara qaumuha surur. Oh, mereka senang betul. Wal ajuzu tabki. Tapi ada orang tua menangis. Qila lama yubkika. Orang tua, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Orang semuanya senang menyambut ini ada tamu. Kenapa kau pula menangis? Dzakkarani qudumu hadzal fata yaumal qudumi 'ala Allah. Kedatangan anak muda ini membuat aku menangis. Kalian senang menyambut dia, tapi aku sedih karena aku membayangkan beginilah aku nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Objeknya sama, efeknya berbeda. Orang ramai senang nengok dia pulang kampung. Senangnya, kok kau bisa lewat pos PSBB? Yang lain ketangkap kena razia, kok bisa bebas? Aduh, minal aidin wal faizin. Yang satu menangis. Bapak kenapa menangis? Begitulah nanti aku mati menghadap Allah SWT. Puas rinduku kepada Allah. Jadi orang-orang yang bersih hatinya lain cara pandangnya. Yang dipandang itu sama, cara memandang itu berbeda. Imam Ibnu Atha pernah ditanya tentang syauq. Imam Ibnu Atha, apa syauq itu? Ihtiraqul asya. Ihtiraqul ahsya. Isi-isi perut itu hancur terbakar, usus, lambung, paru-paru hancur semuanya. Wa talahhabal qulubu. Ihtiraqul asya'i wa talahhubul qulubi wa taqattu' al-akbadi. Ihtiraqul asya'i, isi-isi dalam tubuh ini hancur terbakar. Wa talahhubul qulubi, bergelora di dalam hati ingin jumpa dengan Allah. Wa taqattu'ul akbadi, hati yang tersayat-sayat, tercabik-cabik, berkeping-keping karena rindu. Ada lem enggak? Untuk apa? Untuk merekat kembali hatiku yang berkeping-keping. Karena kita mau ngajari jamaah aja.
Ada lagunya itu, hatiku hancur mengenang dikau. Jadi kenapa para ulama itu banyak bersyair tentang Allah selalu dengan cinta sama perempuan? Dia mau membandingkan, kalau kepada makhluk saja begitu, hatiku hancur mengenang dikau. Kalau kepada manusia saja hati hancur, apalagi kepada Allah, lebih hancur lagi. Beliau juga pernah ditanya, Imam Ibnu Atha pernah ditanya tentang syauq. Asyauqu ala amil mahabbah, mana yang paling tinggi Tuan Guru? Syauq atau mahabbah? Mahabbah. Lebih tinggi mahabbah. Kenapa? Lianna syauqa minha yatawallad. Karena rindu itu lahir dari cinta. Lebih tinggi cinta. Karena rindu lahir dari cinta. Kalau tak ada cinta, tak ada rindu. Sebagian mereka berkata, mereka ulama, wali-wali Allah yang berkecimpung masalah mendekatkan diri pada Allah, masalah hati ini. Asyauqu lahibun. Rindu itu adalah api yang menyala. Yansha'u baina athna'il hasya yasnahu. Tumbuhnya, bangkitnya api itu menyala di antara hati. Di antara sisi-sisi hati di dalam. Yasnahu 'anil furqati. Yasnahu yazharu, munculnya ketika berpisah. Fa idza waqa'a al-liqa'u tufi'a. Kalau bertemu padam, berpisah menyala dia. Wa idza kana al-ghalibu 'ala al-asrari musyahadatul mahbubi lam yutriquha syauq. Kalau hati itu selalu musyahadah, selalu memandang Allah, maka tak ada syauq. Lebih sering musyahadah, tapi kalau sudah lama tak musyahadah, menyaksikan keagungan Allah, rindu. Ditanyalah kepada seorang wali Allah, hal tashtaqu? Apakah kau rindu kepada Allah? La. Aku tak pernah, aku tak ada syauq. Kenapa? Innama syauqu ila ghaibin wa huwa hadirun. Rindu itu kalau pada yang tak ada. Kalau dia selalu ada, kenapa rindu? Kalau kalian rindu sama Allah, karena kalian jarang berjumpa dengan Allah. Aku tiap-tiap detik jumpa kepada Allah. Maka aku tak pernah rindu, kata dia. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata tentang firman Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku segera datang kepadamu ya Allah. Surat Thaha 48. Maknahu artinya syauqan ilaika. Aku rindu kepada engkau. Fasatarahu bilafzir ridha. Ditutup dengan lafaz ridha. Aku rindu kepada engkau ya Allah. Ingin mendapat ridhamu. Aku mendengar guruku berkata, min alamati syauqi, di antara tanda rindu, tamannal maut qa'ala bisatil awafi. Ingin mati di atas tikar ketenangan. Kayak Yusuf alaihi salam. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam, lama ulqiya fil jubbi, ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, lam yaqul tawaffani. Pas dimasukkan dia ke dalam sumur, dicampakkan oleh saudara-saudaranya karena mereka cemburu. Apa waktu di sumur itu ada, kata dia, matikan aja aku ya Allah, tak tahan aku dalam sumur ini. Tak ada. Walamma udkhila sijnu, ketika dia dimasukkan dalam penjara, tak ada dia berkata tawaffani, aku tak tahan di penjara ini, masukkan ya Allah. Tak ada. Kapan dia minta mati? Walamma dakhala alaihi abawahu, setelah dia jadi penasehat raja di Mesir, jadi orang kaya, jadi penguasa, datang saudara-saudaranya yang dulu masa paceklik minta gandum, lalu kemudian dikirimkannya bajunya, datang emaknya sama ayahnya, di situ baru dia minta mati. Wa kharra lahul ikhwatu sujjada, saudara-saudaranya bersimpuh sujud. Wa tamma lahul mulku wan na'am wan ni'amu, dan kekuasaan serta semua nikmat dia dapat, di situ baru dia minta mati. Tawaffani muslima, matikanlah aku dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Jadi mau minta mati itu ketika senang. Jangan minta mati waktu susah. Ini minta mati waktu sakit, waktu sehat ketawa. Waktu dimasukkan ke dalam sumur, tak ada minta mati. Waktu dimasukkan dalam penjara, tak ada minta mati. Setelah punya kekuasaan, punya kenikmatan, kumpul orang tua, baru minta mati. Wa tawaffani muslima. Kita kembalikan dari itu.
Bersyairlah mereka tentang ini. Nahnu fi akmalis sururi. Kami ketika pada puncak kebahagiaan, sangat bahagia, sangat happy. Walakin laisa illa bikum yatimmus sururu. Tapi kebahagiaan kami tak sempurna kecuali dengan kamu. Kami sungguh bahagia, tapi kurang bahagia kalau kamu tak ada. Bahasa anak milenialnya, enggak ada lo enggak rame. Kana sururu yatimmu li, kebahagiaan itu jadi sempurna bagiku, lau kana ahbabi hudura. Kalau yang kucinta itu ada. Nonton bola sendirian, ada indahnya? Mana ada? Makanya diadakan nonton bareng, nobar. Padahal banyak nyamuk di situ. Sebesar-besar anak gajah nyamuk. Tapi kan ore. Itu dia. Laukan kana sururu yatimmu li, kebahagiaan aku jadi sempurna ketika kau datang. Kapan dia? Laukana ahbabi hudur, ketika orang yang terkasih tercinta ada. Ibnu Khafif berkata, syauq, rindu itu artinya irtiyahul qulubi wal bil wajdi. Hati merasa tenang ketika berjumpa dengan yang dicinta. Wa mahabbatul liqa'i bil qurbi, ingin berjumpa dekat-dekat. Itulah arti rindu. Kata Imam Abu Yazid Al-Bistami, inna lillahi ibadan. Allah itu punya hamba-hamba. Lau hajabahum fil jannati an ru'yatihi, seandainya hamba itu dihalangi untuk memandang Allah, sudah dimasukkan hamba itu ke dalam surga, tapi dihalangi dia untuk memandang Allah, lastaghasu minal jannati, mereka akan minta di dalam surga itu, mereka berdoa, ya Allah, kama yastaghisu ahlun nari minan nar, sebagaimana penghuni neraka minta jauhkan dari azab neraka. Karena tujuan mereka masuk surga bukan surga, tujuan mereka ingin memandang Allah karena rindu. Apa bisa Allah itu dipandang Pak Ustaz? Kalau tak bisa, batallah ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Guru kami Muhammad bin Abdullah As-Sufi meriwayatkan kepada kami dari Abul Abbas Al-Hashimi di Bayda, dari Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai, dari Abdullah Al-Ansari, dari Husain Al-Ansari, aku melihat dalam mimpiku ka'annal qiyamata qad qamat, hari kiamat sudah terjadi, wa shakhsun qa'imun tahtal arsy, ada seorang laki-laki tegak di bawah aras singgasana Allah. Fa yaqulul haq, Allah berkata, ya malaikati man hadha, para malaikat, siapa ini? Siapa laki-laki di bawah aras ini? Faqalu wallahu a'lam, kami tak tahu, Allah lebih tahu. Kata Allah, hadza Ma'ruf al-Qarhi, hadza Ma'ruf al-Qarhi, ini yang di bawah aras ini adalah waliku, namanya Ma'ruf al-Qarhi. Sakara min hubbi, dia sedang mabuk karena cinta kepadaku. Fala yafiqu bi liqa'i, dia tidak akan sadar kecuali setelah berjumpa dengan aku. Apa yang membuat orang bisa sampai ke bawah aras makam tertinggi? Kalau syauq, rindu, cinta dan rindu. Wa fi ba'd al-hikayati fi misli hadzal manami annahu qila, dalam sebagian hikayat riwayat mirip seperti ini, hadza Ma'ruf al-Qarhi kharaja min ad-dunya mushtaqan ila Allah. Imam Ma'ruf al-Qarhi keluar dari dunia ini dalam keadaan rindu kepada Allah. Fa abaha Allahu azza wa jalla lahu an-nazar ilaih. Ma'ruf al-Qarhi, kau boleh memandang aku karena kau rindu kepadaku. Qala Faris, Imam Faris berkata, qulubul mustaqina munawwaratun, hati orang yang rindu kepada Allah terang bercahaya binurillah, karena cahaya, karena limpahan cahaya Allah. Fa idza taharraqa ishtiyaquhum, ketika rindu mereka itu bergerak, bergoncang, Allah an-nur, maka memancarlah cahaya ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Fa yu'riduhumullahu 'alal malaikah, maka Allah menunjukkan mereka pada malaikat. Haula'il mustaquna ilayya, mereka lah para perindu-perinduku. Ushidukum anni ilaihim asyuq, aku bersaksi kepada kamu semua bahwa aku pun merindukan mereka, kata Allah. Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata tentang hadis Nabi, as'aluka syauqa ila liqa'ik, aku mohon kepada engkau supaya aku ada rasa rindu ingin berjumpa dengan engkau ya Allah. Asyauqu mi'atu juz'in, rindu itu ada 100. Tis'atun wa tis'una lahu, 99 punya Allah. Wa juz'un mutafarriqun fin nas,
yang satu dibagi-bagi di antara manusia. Fa'arada ayyakuna dzalikal juz'u lahu aidan. Allah ingin, sudah digenggamnya 99, yang satu itu pun juga dia ingin. Rindu 99 punya aku, yang satu ku bagi pada kalian. Tapi aku ingin yang satu itu pun kalian bagi juga ke aku. Jangan kalian bagi ke harta, kalian bagi ke kampung, kalian bagi ke mobil, kalian bagi rindu. Rindulah kalian kepadaku. Faghara ayyakuna, Allah Ta'ala cemburu. Allah Ta'ala cemburu ayyakuna syaziyata minas syauqi li ghairihi. Ayyakuna Allah tidak mau kalau sepotong rindu itu dibagikan kepada selain Allah. Dia mau 100-100-nya punya dia. Cemburu dia kalau sampai kau bagi kepada yang lain. Qila, ada riwayat menyebut, syauqu ahlul qurbi atam min syauqil mahjubin. Rindunya orang yang dekat pada Allah lebih sempurna daripada rindunya orang yang terhijab, terdinding karena hawa nafsu. Oleh sebab itu disebutkan dalam syair, wa abrahu ma yakunu syauqu yauma idza danatil khiyamu minal khiyami. Suatu hari aku mendapatkan keberuntungan karena rindu ketika kemahku dekat dengan kemahnya. Tak satu kemah pun tak apalah, masih terhijab, terdinding dengan dinding kemah. Tapi asal berdekatan kemah menjadilah. Saya Pak Ustadz, kata mahasiswa, tak nikah sama dia tak apa-apa Pak Ustadz, asalkan satu komplek. Kenapa kau bilang begitu? Cinta kan tak mesti memiliki Pak Ustadz. Anak-anak muda ini ada-ada aja. Kita kalau udah cerita rindu ini muda kita balik. Nah, ada riwayat menyebut innal mustaqina yatahassawna. Orang-orang rindu itu minum halawatal maut, manisnya kematian, inda wurudihi, ketika mati itu datang. Orang-orang yang rindu itu ketika mati itu datang, dia seperti minum manisan yang sangat manis. Lamma qad kushifa lahum min rauhi, ketika sudah disingkapkan bagi mereka bahwa mereka tenang, au sauli ahla minasyahadi, disingkapkan kepada mereka bahwa tenang, kalian akan sampai kepada yang kalian rindukan, maka itu mereka rasakan amat sangat nikmat daripada memandang. Perjalanan proses pertemuan itu lebih nikmat, lebih indah daripada memandang. Aku mendengar Imam Muhammad bin Husain berkata dari Abdullah bin Ali, dari Ja'far, dari Imam Junaid. Kata Imam Junaid, aku mendengar Imam Sirri As-Saqati berkata, asyauqu ajallu maqamil ma'arif. Rindu adalah maqam yang tertinggi. Idza tahaqqaqa fihi, kalau sampai pada hakikat rindu itu. Wa idza tahaqqaqa fi syauqi, kalau orang sudah sampai pada hakikat rindu, laha an kulli syai'in yushghiluhu amman yastaqu ilaih, maka dia akan sibuk dengan yang dirindukan sehingga dia tak sempat memikirkan yang lain. Tak sempat lagi dia memikirkan yang lain. Siapapun datang tak dipedulikannya, karena dia rindu hanya kepada yang dirindukan Allah SWT. Imam Abu Utsman Al-Khiri berkata tentang firman Allah, fa inna ajalallahi la'at, masa berjumpa dengan Allah akan tiba. Ta'ziyatul mustaqin, artinya anni a'lamu anna ishtiyaqakum ilayya ghalibun, aku tahu bahwa rindu kamu kepadaku lebih besar daripada segala sesuatu. Wa ana ajaltu liliqaikum ajalan, kutunda pertemuan dengan kamu sebentar aja. Wa an qaribin, tak lama lagi, yakunu wusulukum ilayya ila man tashtaquna ilaih. Kutunda saja nak, sementara ada dunia ini. Nanti sabar, kau akan jumpa dengan yang kau rindukan. Ada riwayat menyebut, Allah Ta'ala li Daud, Allah berkirim wahyu kepada Nabi Daud. Qul li syubban Bani Israel, Daud, sampaikan ke anak-anak muda Bani Israel, lima tusghiluna anfusakum bi ghairi wa ana mushtaqun ilaikum. Kenapa kalian lebih mementingkan diri kamu
daripada aku, padahal aku sangat merindukan kamu. Ma hadzal jafa. Kenapa hati kamu begitu keras? Sampaikan kepada anak-anak muda itu Daud. Ada riwayat menyebut Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Daud. Lau ya'lamul mudabbiruna anni kaifa intizari lahum. Kalaulah mereka yang sibuk dengan dunia itu tahu betapa aku menantikan pertemuan dengan mereka. Wa rifqi bihim, kalaulah mereka sadar kelembutanku terhadap mereka. Wa syauqi ila tarki ma'asihim, kalaulah mereka tahu betapa aku rindunya kepada mereka supaya mereka meninggalkan maksiat. Lamatu syauqan ilayya, pastilah mereka mati dalam keadaan rindu kepadaku. Wa qata'an awsaluhum min mahabbati, terputus-putus isi perut lambung mereka karena cintaku. Ya Daud, hadhihi iradati, wahai Daud, inilah iradat kehendakku. Lil mudbirina alayya, lil mudbirina alayya, bagi orang-orang yang membelakangiku, yang tak mau menghadapku. Lau ya'lamul mudbiruna anni, kalaulah orang-orang yang membelakangiku, yang tak mau menghadapku itu tahu bagaimana aku menunggu mereka, bagaimana kelembutanku pada mereka, bagaimana aku menantikan mereka bertaubat, berhenti buat maksiat. Mereka sudah lama mati karena rindu padaku. Terputus-putus isi perut mereka karena cintaku. Hai Daud, inilah keinginanku pada orang yang membelakangiku. Fa kaifa iradati lil muqbilina ilayya, kalau orang-orang yang membelakangiku, yang tak pernah menoleh kepadaku, begitu rindunya aku pada mereka, begitu sayangnya aku pada mereka, lalu bagaimana dengan rinduku dan sayangku pada orang yang menghadap kepadaku? Apalagi sehari semalam dia menghadap kepadaku, pagi, petang, siang, malam, tahajud, witir. Ada riwayat menyebut maktubun fit Taurat, tertulis di kitab Taurat, syawwaqnakum falam tashtaqu. Kami merindukan kamu, tapi kamu kenapa tak rindu pada kami? Wa khawafnakum fala takhafu. Kami sudah takutkan kamu, tapi kenapa kamu tak takut pada kami? Wa nihna lakum falam tan'uhu. Kami rindu pada kamu, kamu sayang pada kamu, tapi kenapa kamu tak sayang pada kami? Kata Allah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq berkata, baka Syuaib hatta ha'ama, buta Syuaib, menangis Syuaib sampai buta. Faraddallahu azza wa jalla basarahu alaih, dibalikkan Allah matanya. Summa baka, nangis lagi hatta ama, sampai buta. Faraddallah, dibutakan Allah. Summa baka, menangis lagi. Allah, akhirnya Allah kirimkan wahyu kepada Syuaib. In kana hadzal buka li ajli jannah faqad abahtu halak. Kau kalau menangis karena surga, masuk kau ke dalam surga. Wa in kana li ajli nar, kalau kau menangis karena takut neraka, kubebaskan kau dari neraka. Kau menangis kenapa? Kata Allah. La, aku menangis bukan karena surgamu ya Allah. Aku menangis bukan karena takut nerakamu. Lalu kenapa kau menangis? Bal syauqan ilaika, aku menangis karena merindukan. Fa'auhallahu ilaih, Allah wahyukan kepada Syuaib. Bi ajli dzalika akhdamtuka nabiyyi wa kalimi 10 sinin. Karena kau rindu padaku, maka ku buat nabiku menjadi pelayanmu, menjadi pembantumu 10 tahun. Karena kau rindu padaku, padahal kau orang biasa, ku buat nabiku menjadi pelayanmu, menjadi pembantumu 10 tahun. Siapa itu? Musa. Menjadi samaniyah hijaj, 8 musim, 8 tahun lamanya Nabi Musa mengurus kambing-kambing Syuaib. Apa amalan Syuaib? Rupanya amalan Syuaib satu saja, rindu. Ada riwayat menyebut, man istaqa ilallahi istaqa ilaihi kullu syai'. Siapa yang hatinya rindu kepada Allah, maka seluruh hati umat manusia ini pun rindu kepada dia. Kalau hatimu rindu kepada Allah, maka seluruh hati makhluk di dunia ini pun rindu kepada engkau. Ustaz, saya tadi tidur di lantai, terus datang semut berkerumun. Semut-semut pun merindukan. Karena hatimu rindu kepada Allah. Semut aja rindu, apalagi follower. Wa fil khabar, dalam khabar disebutkan, istaqatil jannatu ila salasatin. Surga rindu kepada 3 orang. Kita rindu kepada surga, surga belum tentu rindu kepada kita. Ini rindu pula surga sama dia. Siapa itu? Aliin wa Ammar wa Salman. Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena 3 orang ini hatinya amat sangat merindu kepada Allah, maka surga pun rindu kepada mereka.
Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, kata tuan-tuan guru, ana adkhulus suq. Aku suatu hari masuk ke pasar. Wal asya' tashtaqu ilayya. Semua barang-barang di pasar itu rindu ingin menjadi milikku. Wa ana an jami'iha hurrun. Tapi aku sudah bebas dari semua benda. Masuk ke dalam pasar, semua benda-benda itu ingin jadi miliknya. Ikan-ikan ingin dibeli. Sayur-sayur ingin dikunyah oleh orang soleh. Tapi apa mau dikata, dia sudah tak ada lagi kemelekatan, keterikatan dengan makhluk. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah bin Ja'far, dari Muhammad bin Umar Ar-Ramli, dari Muhammad bin Ja'far Al-Imam, dari Ishaq bin Ibrahim, dari marhum, dari Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, qara'tu fit Taurat, aku pernah baca dalam Taurat, syawaqnakum falam tashtaqu. Kami rindu pada kamu tapi kamu tak rindu pada kami. Kami rindu pada kamu, kenapa tak kamu balas rindu kami? Wa zammarna lakum falam tarqusu. Kami sudah tiupkan seruling, kenapa kamu tak menari? Aku mendengar Muhammad bin Abdullah As-Sufi berkata, dari Muhammad bin Farhan, dari Junaid, Imam Junaid. Imam Junaid pernah ditanya, Imam Junaid, ya, min ayyi syai'in yakunu buka'ul muhibbi idza laqiyal mahbub. Kenapa si pencinta itu menangis kalau berjumpa dengan yang dicinta? Innama yakunu dzalika sururan bihi. Si pencinta itu akan menangis kalau jumpa dengan yang dicinta karena dia bahagia. Wa wujdan min syiddati syauqi ilaihi. Itulah ekspresi rasa, wujdan. Itulah ekspresi rasa saking rindunya. Walaqad balagani anna akhawaini ta'anaqa. Ada satu riwayat sampai kepadaku tentang dua orang saudara berpelukan. Yang satu berkata, wa syauqa, oh rindunya. Yang satu lagi berkata, wa wajdah, oh rasanya. Kalau kepada manusia saja begitu, apalagi kepada yang menciptakan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita akan ketemu dengan pembahasan yang ke-51. Kenal ma'rifah. Setelah kenal, cinta, mahabbah. Setelah cinta, rindu, syauq. Rasulullah SAW rindu kepada Allah. Tapi di antara Rasul SAW kepada Allah, ada Jibril yang membawa pada saat Isra dan Mi'raj. Ada stasiun tertentu Jibril berhenti, Nabi Muhammad terus. Karena kalau Jibril terus terbakar sayap-sayap Jibril. Walaupun sayap Jibril itu cahaya, tapi cahayanya pun juga terbakar. Karena cahaya terendah terbakar oleh cahaya yang tinggi. Kita tak bisa langsung ke Allah kecuali melalui Rasulullah SAW. Doa kita pun tak sampai. Kalau tidak, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam. Begitulah, maka setelah syauq itu ada syekh. Kita tidak berguru kepada Rasulullah karena tak jumpa. Kita tak berguru kepada Jibril karena level kita jauh. Lalu kemana kita? Syekh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Syekh. Baru setelah pembahasan Syekh 51, habis itu baru sama 52. Sama mendengarkan lantunan-lantunan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan lantunan. Itu pembahasan paling bahas nanti, paling panjang 10 lembar. Setelah itu baru pada puncaknya, akhir sekali adalah karamah. Kalau sudah di atas karamah, berarti Nabi. Tak ada Nabi lagi sekarang. Kalau antum mengaku Nabi, berarti antum Nabi yang ke-26. Kalau ada sekarang orang mengaku Nabi, berarti dia kafir. La nabiyya ba'dah. 3 stasiun lagi. 51, 52, 53.
Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya orang menyepelekan puasa Ramadan? Mereka dengan santainya makan dan merokok di tempat umum. Kalaulah mereka ini hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab, wilayah hisbah. Wilayah hisbah itu polisi syariat, polisi agama. Menangkap mereka. Ditanya dia, kenapa kau tak puasa? Kalau kata dia, puasa ini hanya buang-buang waktu aja. Puasa ini ecek-ecek aja nih. Hari apa dia ngomong gitu? Hari Senin. Kasih waktu 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Kamis dia tak taubat, Jumat pagi langsung 3 hari kasih bertobat. Dia namanya kafir jahid. La yahillu damu mri'in muslim illa li ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibu zani, pezina, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, menyebabkan orang murtad adalah karena mengingkari ajaran Islam. Kalau dia ditanya, kenapa kau tak puasa? Aku tahu puasa itu wajib. Kenapa kau tak puasa? Nantilah udah agak-agak tua sikit baru puasa. Maka dia fasik, tidak kafir. Hukumannya ta'zir. Bermusyawarahlah ulil amri dengan ulama apa layaknya hukum. Gimana? Apa hukuman yang layak untuk dia nih? Yang merokok-merokok, yang minum-minum di jalan nih, nggak usah dipancung Pak. Terus kita cambuk aja. Berapa kali? Ya agak-agak 5.000 kali. Janganlah lebih dari hukuman cambuk yang standar. Itu di bawah itulah cambuk 20, 50. Kita cambuk aja dia 10 Pak. Kok sikit kali? Pakai pelepas sawit. Pangkalnya pula tuh. Baru 5 kali jadi lemper. Orang sepele sekarang tuh kan karena tak ada hukuman. Tak ada hukuman, jadi orang sepele aja. Tak ada punishment. Di dalam aturan apapun mesti ada hukuman, ada kepastian hukum. Kenapa orang takut melanggar di Singapura? Kenapa orang takut melanggar di Singapura? Hukuman jelas. Jamaah umroh kalau udah mau masuk Singapura, rokok-rokok buang. Nanti kena denda $100. Ada kepastian hukum. Kalau pasti hukum, orang takut. Jadi kalau tak pasti, nanti kena hukum, entah ya entah tidak. 2. Siti Aisyah. Ustadz, jika seorang wanita dipinang lelaki bermanhaj salafi dan dia melarang untuk mendengarkan ceramah selain yang satu manhaj dengannya, apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Nampaknya mau melaga-laga saya sama salafi. Apa tak cukup lagi video tu salafi itu mencaci maki saya, dibilangnya saya ustadz ahli subuhat. Tanya aja lagi. Salafi tak suka sama saya. Sedangkan Imam Bukhari aja mereka kritik. Mau tahu antum kritiknya ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu khatimatul huffaz, penutup para hafiz. Imam Bukhari kan alang-alang, kan tanggung-tanggung, kan ecek-ecek. Sebentar ya. Dia hilang pula kalau sedang dicari ini. HP ini pun takut juga sama salafi. An-tanbih 'alal mukhalafat al-aqdiyah fi Fathil Bari. Seluruh ulama di dunia ini, ulama, profesor, doktor, ketuanya Syekh Yusuf Al-Qardawi.
Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa kata Salafi tentang Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini? Iskatul kalbil awi. Iskatul kalbil awi. Membungkam anjing menggonggong. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dibilangnya anjing. Apalagi lah kutil-kutil macam saya. Syekh Qaradawi dibilangnya anjing. Seluruh ahli hadis di dunia ini yang dapat bergelar kalau sudah disebut waqalal hafiz. Kalau sudah disebut hafiz, tak ada hafiz lain selain Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahih Bukhari itu 7.275 hadis habis di syarahnya semua. Semua yang menghantam Sahih Bukhari dibantahnya semua dalam muqaddimah Fathul Bari. Namanya Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Itu pun dibantai Salafi juga. Ini nama kitabnya. At-Tanbih 'alal mukhalafat al-aqdiyah fi Fathil Bari. Peringatan terhadap mukhalaf yang bertentangan dalam masalah akidah dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena Hafiz Ibnu Hajar Asqalani itu Asy'ari. Udah, Siti Aisyah. Jelas itu? 3. Rahmani. Ustaz, kenapa sujud sajadah? Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Kenapa sujud tilawah dalam sholat hanya dilakukan pada saat surat sajadah? Padahal di beberapa surat lain dan juga ayat yang berkaitan sujud. Siapa bilang cuman pada alif lam mim tanzil saja? Ada 15 di situ. Dalam Quran itu ada 15. Coba tengok Quran di halaman belakang. Tempat-tempat tilawah. Kalau ketemu dengan itu sujud, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau ada imam yang tidak sujud, bukan berarti dia bertentangan dengan sunnah. Mungkin karena dia mau cepat, mungkin dia mau ngejar khatam, mungkin ada kemungkinan. Tapi bukan itu aja. Ini Pak Rahmani ini berarti dia kebetulan sholat, imamnya pas itu aja sujud, tempat lain tak sujud. Nah, saya kasih tahu bahwa 15 ayat sajadah, maka kalau dalam sholat sujud tilawah. Kalau di luar sholat sedang baca Quran juga sujud. Tapi hukumnya sunat, tidak wajib. 4. Bu Rahma. Ustadz, kalau seorang anak perempuan belum nikah, mau membayarkan zakat fitrah untuk orang tua dan adiknya, apakah dibolehkan? Sementara orang tuanya mampu membayar zakat. Farada Rasulullah SAW sadaqatal zakatal fitri. Allah mewajibkan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa' kurma, au sya'irin, sa'an min 1 sa' gandum, 1 sa' syair gandum, tamrin kurma, ala saghiri wal kabiri, anak kecil dan orang besar. Orang besar membayarkan anak kecil. Saya orang besar, saya bayarkan anak saya bayarkan ponakan saya. Kalau dia misalnya rumah dia di kampung, dia sekolah, tinggal sama saya, semua yang dia ada tanggungan saya bayarkan. Nah sekarang orang tua ini tak mampu, anaknya membayarkan, bagus. Orang tuanya mampu, anak ini mau membayarkan, ya tak apa-apa. Hadiah, dia ngasih hadiah. Berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih kasih sayang. Nanti waktu akadnya Pak Ustadz, akadnya tetap diri sendiri. Ini zakat fitrah untuk si fulan bin fulan tunai. Nah, gitu zakat. Kalau kita membayarkan orang. Ini Pak zakat fitrah 2,5, 2,7, 30 untuk si fulan bin fulan, aku terima. Itu akad itu sunat. Kalaupun tak mau pakai akad, niat aja dalam hati, sah. Innamal a'malu binniyat. Yang terakhir Pak Ali Hasan. Ustadz, apa hukumnya tanah masjid dialih fungsikan jadi madrasah? Wakaf tak bisa dialih-alih. Wakaf itu kalau sudah untuk masjid, masjid aja.
Kalau sudah untuk kuburan, kuburan aja. Kalau untuk lembaga pendidikan, pendidikan aja. Tak boleh dialih-alihkan. Itulah makanya saya himbau kepada seluruh masyarakat yang mengelola wakaf, urus pertama ke Kementerian Agama, namanya akta ikrar wakaf, dari yang berwakaf kepada si penerima wakaf, ada ijab kabul, disaksikan saksi, dibuatkan akta ikrar wakaf, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, keluarlah suratnya, dia sudah menjadi milik nazir pengelola wakaf. Karena kalau masih lagi nanti dialih-alihkan. Ini ambil aja lah tanah itu Pak Ustadz, Pak Haji ambil aja lah tanah itu. Karena waktu itu tempat jin buang hantu. Begitu dibangun mall, mahal harga tanah itu, dia ambilnya balik. Maka cepat diurus akta ikrar wakafnya ke Pak Kua. Ibu, besok kalau bapak tuh pergi ke Kuanya mengamuk pula. Abang mau kemana? Mau ke Kua? Jangan Pak, mengurus akta ikrar wakaf. Kena bang mau bini lagi. Siapa mau sama abang kau nih? Udah kau tengok peot udah. Nah, begitulah wakaf itu. Tapi kalau sodakoh bebas. Jemaah yang dimuliakan Allah, sampai di sinilah kaji kita. Besok kita akan bahas tentang masalah syekh. Bagaimana hubungan kita dengan tuan guru, syekh. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.